Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, baik semua ya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Duyanto. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Prikseu. Nah, di sini saya akan mau eh, menyampaikan materi, tapi sebelumnya tujuan saya di sini adalah untuk memberikan penyampaian materi tentang bahaya seks bebas ya di kalangan remaja sekolah. Baik, mari kita simak terlebih dahulu tentang bahaya seks bebas di kalangan remaja sekolah. Next. Nah, sebelum saya menjelaskan, di sini ada leaflet, saya bagi terlebih dahulu ya. Oke, boleh sambil dilihat leafletnya sambil saya jelaskan. Di mana pengertian dari seks bebas? Seks bebas adalah hubungan seks atau hubungan badan di luar nikah. Ya. Jadi tidak sepantasnya apabila seorang manusia melakukan hubungan seks di luar nikah. Dalam Islam, seks bebas atau hubungan seks di luar nikah dikatakan dengan zina. Next. Nah, di sini ada beberapa faktor penyebab kecilnya melakukan hubungan seks bebas. Ya, yang pertama adalah pegangan tangan. Yang kedua, ciuman. Yang ketiga, ciuman bibir. Yang keempat, pelukan. Yang kelima, petting ya, atau mulai berani melepas pakaian bagian atas. Yang keenam, meraba bagian-bagian yang sensitif. Yang ketujuh, melakukan hubungan seks. Dari faktor ini, hal yang kecil ini sudah termasuk golongan berbuat seks. Next. Nah, selanjutnya ada beberapa faktor yang menyebabkan seks bebas itu sendiri. Ya. Yang pertama adalah lingkungan keluarga. Di mana di dalam lingkungan keluarga ini ada banyak keluarga yang tidak mendukung, tidak memberikan sebuah apresiasi, mungkin contohnya ya, terlalu membiarkan anaknya dengan bergaul secara bebas, tidak ada batasan dan sebagainya. Yang kedua adalah lingkungan masyarakat. Nah, di dalam lingkungan masyarakat ini teman-teman semua salah bergaulnya dengan orang-orang yang memang memiliki keterbelakangan mental atau memiliki kepribadian yang berbeda dengan yang lain. Yang ketiga adalah lingkungan pergaulan. Lingkungan pergaulan ini sama hanya dengan teman-teman di mana kita bermain ya. Ternyata teman-teman yang selama ini kita ajak bermain itu baik, ternyata mereka memiliki kebiasaan yang buruk. Contoh mungkin sering minum minuman, ya, kemudian menggunakan obat-obatan, narkoba dan sebagainya. Yang keempat adalah kurangnya pendidikan agama di keluarga. Jadi kalau seorang anak yang memang memiliki keagamaan yang kurang, iman yang kurang, itu akan mudah sekali dia terpengaruh oleh seks bebas ini. Yang kelima adalah kurangnya pendidikan seks. Nah, seorang anak yang diberikan pendidikan, kurangnya pendidikan dari orang tua, sekolah dan sebagainya, mereka akan mempunyai rasa penasaran yang tinggi. Akhirnya mereka banyak bertanya, kemudian mereka mencari dari internet dan sebagainya, ya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah menonton media pornografi, ya, di VCD, di televisi, ya, di video-video sosial media. Yang selanjutnya adalah narkoba. Narkoba juga di sini sebagai faktor penyebab terjadinya seks, karena kalau sudah penggunaan narkoba otomatis dia akan ketagihan dan selalu ketagihan, ya. Yang berikutnya adalah pengaruh budayaan barat. Nah, yang dimaksud pengaruh budayaan barat di sini adalah dia yang
memiliki kebiasaan-kebiasaan seperti orang-orang Amerika, ya, orang-orang di luar. Mereka ke pantai hanya menggunakan celana dalam, ya, baju bagian dalam, nah seperti itu. Kita terpengaruh oleh itu semuanya. Yang selanjutnya adalah media cetak. Media cetak ini banyak sekali ya sekarang ini, seperti novel mungkin ya, novel dewasa atau yang biasa disebut dengan 18 plus, nah seperti itu. Kemudian gaya hidup yang tinggi, yang berlebihan, ya. Dengan gaya hidup yang berlebihan, otomatis dia akan terpengaruh dengan adanya budaya barat, ya. Akhirnya dia menggunakan baju yang tidak sepantasnya, ya, menggunakan rok mini. Yang selanjutnya adalah kemajuan teknologi atau internet. Nah, yang poin ini yang sekarang lagi marak di dunia para remaja, di mana poin ini semua hampir siswa itu bisa mengakses internet, ya, dengan kuota yang unlimited, berbagai banyak nomor, ya, tanpa ada sandi dan kunci di dalamnya, itu mereka bisa mengakses, ya, itu sangat berpengaruh tinggi. Yang terakhir adalah kondom yang terjual bebas. Kondom ini banyak sekali kita jangkau, ya, di toko-toko modern seperti Indomaret, Alfamart, ya, di kalangan masyarakat itu mudah sekali terjangkau. Next. Nah, selanjutnya adalah pencegahan seks bebas. Ya. Ada beberapa pencegahan seks bebas. Yang pertama adalah memberikan bimbingan positif dari sekolah maupun orang tua di rumah. Ya, jadi kita harus memberikan motivasi terhadap anak, ya, terkait dengan membuat kegiatan agama, ya, suruh ikut ngaji, kemudian ikut kegiatan teman-temannya olahraga dan sebagainya. Yang kedua adalah meningkatkan kedisiplinan di sekolah maupun di rumah. Kedisiplinan di sini yang dimaksud itu seperti mengikuti melakukan kegiatan sehari-hari, ya. Bangun tidur ada kegiatan lain, harus habis bangun tidur ngapain, nyuci dan sebagainya. Pokoknya jangan ada waktu luang untuk memegang HP atau bermain internet, ya. Yang ketiga adalah memberikan pendidikan seks melalui seminar atau talk show, ya. Jadi Bapak Ibu di rumah itu harus mampu memberikan amanah atau arahan untuk tidak melakukan hal-hal yang memang seharusnya tidak dilakukan, ya. Harus diberikan pengertian tentang bahayanya seks itu seperti apa. Nanti kalau memang sudah masanya itu pasti akan dapat. Yang keempat adalah peran penting orang tua dalam memberikan nasihat dan mendidik anak-anaknya, ya. Ini selalu jangan sebagai orang tua juga di rumah itu kalau memberikan nasihat kalian jangan marah, ya. Itu adalah sebuah perhatian, bentuk perhatian orang tua terhadap kalian semua, ya. Next. Yang selanjutnya menjalani hubungan baik antara orang tua dengan anak-anak dengan anaknya. Jadi di rumah itu diusahakan kalau ada masalah kalian semuanya ini harus curhat, harus cerita sama orang tua, ya. Jangan curhatnya sama yang lain, sama pacarnya gitu. Kemudian tanya sama bapak, sama ibunya, ya, komunikasi apa. Pokoknya ada waktu kalian ini sama orang tua di rumah. Yang selanjutnya adalah komunikasi yang baik. Jadi gunakan komunikasi yang baik pada teman, pada orang tua, ya, pada guru mungkin, dan pada saudara-saudara yang lain. Itu jangan sampai menggunakan komunikasi yang tidak baik. Yang ketujuh adalah menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis. Nah, yang dimaksud di sini adalah mungkin bisa melakukan kegiatan seperti ibadah bareng, kemudian sarapan pagi bareng, ya, nonton TV bareng, bercanda bareng. Nah, itu adalah salah satu hal yang positif untuk menghindari adanya seks bebas.
Yang selanjutnya adalah pengembangan harga diri anak, ya. Bagaimana cara melakukan ini? Jadi anak-anak semua, ya teman-teman semuanya itu bisa mengembangkan gaya pikirnya, mau buat apa, ya. Contoh memiliki sebuah kreasi, dibuatkan, dikembangkan, disampaikan. Nanti orang tua akan mendukung. Enggak mungkin orang tua tidak akan mendukung yang dilakukan hal yang baik terhadap anaknya. Yang selanjutnya adalah mengembangkan keterampilan dan kemandirian anak. Ya, nah keterampilan di sini bisa juga kalian semua ini memiliki keterampilan khusus. Contoh, kalian kan sekolahnya di SMK nih. Jadi kalau di sekolah SMK otomatis kalian diajari skill, ya itu dikembangkan di rumah, yang menjahit, kemudian yang berternak ayam di rumah diperagakan, ya. Yang selanjutnya adalah meningkatkan iman dan takwa. Nah, di dalam meningkatkan iman dan takwa, kalian semua itu harus melakukan seperti mendengarkan atau melihat video ceramah, ya, ikut keagamaan di rumah, yasinan, habis maghrib ngaji, ya. Yang terakhir adalah tidak berganti-ganti pasangan dalam melakukan hubungan seks. Nah, yang dimaksud di sini apabila teman-teman semuanya sudah menikah, ya tidak boleh bergonta-ganti pasangan. Kalian harus cukup satu pasangan dan itu yang terakhir. Next. Nah, di sini ada bahaya seks bebas, ya. Ada bahaya seks bebas. Yang pertama adalah terputusnya sekolah. Nah, ini yang banyak sekali terjadi pada anak-anak remaja sekolah seperti kalian semuanya. Kenapa? Karena pada dasarnya terputusnya sekolah ini kalian yang melakukan hubungan seks, khususnya yang perempuan, dia akan minder, ya, harga dirinya rendah, kalian malu, tidak pede lagi ingin melakukan apapun karena kalian sudah terbayang dengan seks yang kalian lakukan sendiri, ya. Kemudian perkawinan usia muda. Nah, perkawinan usia muda juga ini juga mempengaruhi penyebab dari seks bebas itu tadi. Kenapa? Karena banyak anak sekolah itu mereka sudah mencoba-coba, ya, akhirnya jadi mau nggak mau dia harus melakukan pernikahan dini, ya. Kemudian kehamilan di luar nikah. Yang terakhir adalah pengguguran kandungan atau aborsi. Nah, ini yang serem, ya. Jadi jangan sampai kejadian kalaupun jeleknya kalian itu melakukan hubungan seks bebas dan ada kehamilan di luar nikah, jangan sekali-sekali kalian khususnya yang perempuan itu melakukan aborsi, apalagi didukung sama yang laki-laki. Nanti kita lihat gambarnya, ya. Nah, ini ada beberapa hal yang terjadi apabila kalian yang perempuan khususnya itu melakukan aborsi. Yang pertama adalah kehilangan harga diri, ya. Kalian akan kehilangan harga diri. Yang kedua, berteriak-teriak histeris. Nah, aborsi di sini kan biasanya dilakukan oleh dukun, ya enggak? Jadi kalian akan merasa kesakitan ketika kalian diolah janinnya di dalam itu untuk dikeluarkan, ya. Mimpi buruk berkali-kali, ya, mengenai bayi. Kalian akan selalu terus dibayang-bayangi dengan adanya janin yang sudah kalian binasakan tadi, ya, yang sudah kalian aborsi. Jadi kalian akan selalu terbayang sampai ke bawah mimpi, ya. Yang selanjutnya ingin melakukan bunuh diri karena kalian frustasi, kalian harga diri kalian rendah, malu mau dengan yang lain, karena tidak ada yang bertanggung jawab, akhirnya kalian memiliki pemikiran untuk bunuh diri. Yang selanjutnya mulai mencoba menggunakan obat-obatan terlarang, ya. Yang keenam, tidak bisa menikmati lagi hubungan seksual. Yang terakhir, penyakit kelamin atau penyakit menular seksual. Ini kalau kalian semua yang sering melakukan seks bebas,
Ya. Next. Nah, ini ada hamil prasekolah, ya. Akhirnya dengan kondisi seperti ini nggak mungkin kan mau sekolah, otomatis kan kalian akan berhenti sekolah. Masa iya sekolah dengan kondisi yang seperti ini kan gitu. Next. Nah, ini akibat kalian melakukan aborsi. Ya. Kalau kalian nyampe melakukan aborsi, hasilnya seperti ini. Kepala bayi terputus, janin terputus, ya. Kemudian tangan terputus. Ya, kalian yang ibu yang diaborsi merasa kesakitan dan terus dibayangin oleh janin ini, ya. Next. Nah, ini penyakit menular seksual atau sering disebut dengan gonore. Ya, ini khusus untuk yang laki-laki tuh. Kalau yang sering main sama perempuan tuh, seks bebas, tuh keluar nanahnya tuh, ya. Jadi jangan sekali-sekali yang laki itu melakukan hal ini. Ya, nanti kalau kalian melakukan hal ini akan jadi seperti ini. Paham ya? Next. Nah, ini HIV/AIDS, ya. HIV/AIDS tuh ada bintik-bintik, badannya kurus, ya, ini pada bayi, nggak berkembang, ya. Jadi jangan sampai kalian melakukan hubungan seks bebas. Next. Nah, ini sifilis, nih, ya. Sifilis ini pada laki-laki, tuh ada bunga polnya di kemaluannya. Kalau kalian sering melakukan hubungan seks, ya, gatal-gatal, kemudian bintik merah, ya. Next. Nah, ini herpes, ya, herpes genitalia, nih. Ini bisa pada wanita, bisa sama laki-laki, ya. Kalau kalian sering seperti ini nanti ujungnya, ya. Next. Nah, ini ada sejenisnya ya, ini ya, gambarnya bunga kol gitu ya. Next. Nah, ini pada trikomodisasi, ini dia di dalam rahim, ya, di jalan rahimnya busuk tuh seperti itu, menjamur. Ya, next. Ya, next. Oke. Paham semua ya? Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan melakukan, siapa yang mau bertanya, apabila ada yang belum paham silakan bertanya. Saya buka 1 termin 2 pertanyaan. Silakan. Ya, bagian kiri mau tanya apa? Oke, ya. Jadi penyakit dalam melakukan hubungan seks bebas, ya, pergaulan bebas atau seks bebas itu banyak sekali. Tadi gambarnya sudah lihat kan, ya, salah satunya ada HIV, ya. Kemudian ada selain HIV, coba dilihat nih. Oke, stop. Ya, nih. Ya, ada gonore, ya, ini salah satunya, ya. Oke, ada lagi? Baik, cukup ya. Oke, kalau begitu dari materi yang sudah saya sampaikan, coba tolong jelaskan apa yang menjadi faktor utama penyebab seks bebas. Ya, benar sekali, ya. Benar, faktor utama dari seks bebas, ya, yang sudah disampaikan. Baik ya, mudah-mudahan materi yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat buat kalian semua. Saya ingatkan kembali bahwasannya seks bebas jangan pernah dilakukan sebelum kalian melakukan ikatan pernikahan. Ya, cukup sekian dari saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.